Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Jumpa lagi kita belajar bersama dalam pembelajaran yang ke-6 di kelas 5. Tema yang ke-6 tentang panas dan perpindahannya pada subtema yang pertama. Bagaimana adik-adik kelas 5? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk, jaga semangat belajar kalian. Kita simak dulu ya pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke adik-adik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, yuk kita amati kedua gambar yang ada di layar kalian. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apa nih perbedaannya? Jelas ya, gambar yang pertama terlihat ketertiban pengendara sepeda motor ataupun mobil ataupun pejalan kaki. Nah, sedangkan gambar yang kedua, wah di situ terjadi kemacetan. Kemungkinannya karena lampu traffic light-nya mati atau kesadaran berkendara berlalu lintas seseorang yang sudah tidak ditaati lagi. Nah, ini dia yang jangan kalian tiru ya. Oke adik-adik, yuk kita simak bacaan tentang tanggung jawab warga negara. Kalian perhatikan baik-baik ya. Pernahkah kalian mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab antara lain yaitu memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kalian memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara, sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia, dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Oke, yuk sekarang kita coba mencari kata kunci setiap paragraf. Ya, dari judul bacaan tadi tentang tanggung jawab warga negara. Kata kunci paragraf yang pertama adalah berkaitan tentang tanggung jawab warga negara dan masyarakat. Isi dari paragraf pertama adalah tanggung jawab merupakan keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Sedangkan kata kunci paragraf kedua berkaitan tentang tanggung jawab warga negara, hak dan kewajiban. Isi dari paragraf kedua yaitu mengenai tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Selanjutnya, kata kunci pada paragraf ketiga yaitu siswa,
bertanggung jawab menaati peraturan dan Pancasila. Isi dari paragraf tersebut yaitu mengenai siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian kata kunci paragraf yang keempat adalah siswa mengamalkan dan nilai Pancasila. Isi dari paragraf keempat yang sudah kita baca bersama tadi yaitu siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, adik-adik kelas 5, yuk lengkapi kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata ini bisa kalian lihat juga pada buku siswa kalian ya. Untuk nomor yang pertama, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada tanggung jawab warga negaranya. Yang kedua, setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban ya. Ini selalu bergandengan, hak dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sudah jelas ya bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Lanjut ke kalimat yang keempat. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila yang pertama. Sudah jelas sekali ya adik-adik. Dan yang kelima, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, adik-adik, dari bacaan yang sudah kita baca dan kita juga belajar untuk mencari kata kunci setiap paragraf dan melengkapi kalimat, maka kesimpulan yang kita tarik dari pembelajaran hari ini yaitu tanggung jawab merupakan keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Oke adik-adik, kita harus memahami bahwa tanggung jawab itu sifatnya melekat seumur hidup. Nah adik-adik, sampai di sini ya pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik materinya. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa selalu berdoa memohon perlindungan pada Allah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.